kalau ada story yang keren kayak Kak Fani gini kan bisa menginspirasi bahwa dia nggak takut dibilang munafik demi bukan pesan ayahnya ya. Memang perempuan tuh harus gitu, harus punya high value gitu kan, harus punya nilai. Kalau mereka nggak punya nilai, mereka nggak akan dihargai dan gampang banget dilecehkan gitu kan. Dan gue bicara gini juga buat self reminder buat anak-anak perempuan gue nanti. Dan ini kejadian karena teman gue sekarang lagi insecure dan takut banget ketika anaknya perempuan gitu. Apalagi tren yang terjadi kondisi saat ini, pergaulan bebas banget, budaya kita udah ngaco banget keluar dari jalurnya. Dan bukannya munafik, gue sendiri lelaki tuh asik-asik aja, walaupun misalkan bebas-bebas aja gue mau puser bawah ke atas atau puser semuanya seluruh badan. Kita sih enak-enak aja sebagai lelaki itu, tapi nanti kita jadi sugesti dan insecure ketika kita udah punya anak perempuan. Dan fase ini lagi dialamin sama teman-teman gue sekarang ini yang anak-anaknya perempuan yang udah ABG dan udah diapelin dan dia udah ngumpet-ngumpet, kadang obrolannya vulgar dan dia ketakutan sendiri ini. Dan ini story-nya udah gue bahas di podcast gue, nanti kali publish. Dan jadi bukan munafik lah, laki-laki bukan munafik, perempuan bukan munafik, karena memang kalau kita sebagai laki-laki pengennya bebas kok pacaran, kita menikmati hawa nafsu, kita jujur aja lah, kita jujur. Tetapi ini loh keadaan yang terjadi sekarang ini. Sekarang nih kita lagi insecure ketika anak kita perempuan cantik, mulus dan insecure didatengin orang, akhirnya kita ketakutan sendiri, kerja nggak tenang, ya kan? Ya, kemana-mana kerja jauh kita jadi was-was karena gaya pacaran gue gini dulu, jangan-jangan anak gue nanti diginiin nih gitu kan. Awalnya pegang tangan, kissing bibir, terus nggak sengaja, maaf ya nggak sengaja, tangan kan gerak sendiri ya, akhirnya kalau anak gue digituin gimana ya gitu. Jadi pesannya itu aja sih sebenarnya, pesannya itu aja dari podcast yang kita yang gue gelar ini tiap malam, dan mudah-mudahan bermanfaat banget ya, termasuk ceritanya Kak Fani gitu ya Kak ya. Benar-benar sih Kak, itu walaupun klise tapi ternyata manjur ya, manjur dan nggak bisa dianggap sepele ya. Mungkin kalau ketika aku sudah mulai SMA gitu ya, udah mulai kuliah gitu kan, mulai mengerti pergaulan lawan jenis lebih luas gitu kan, juga melihat tadi teman-teman gitu cara mereka mengenal lawan jenis dalam interaksi katakanlah pacaran gitu ya. Aku mulai mengaplikasikan perkataan ayah dengan realita yang kulihat gitu ya dalam pergaulan mereka gitu kan. Ternyata perkataan ayah ini benteng banget gitu, istilahnya mah prinsip gitu ya, prinsip dasar gitu yang aku harus pegang kemana aja. Terlepas yang aku lihat kayak gimana di luaran, aku nggak perlu ikutin. Yang aku ikutin adalah perkataan ayah, itu menjadi dasar buat aku waktu itu. Betul. Jadi ada gimana Kak? Ya, jadi ayahku nggak perlu panjang lebar, tapi aku yakin aku memaknainya itu dalam dan penuh kekhawatiran yang sangat mendalam. Karena ayahku kan tidak mendampingi anaknya ya kan, bekerja. Betul. Pasti ada kekhawatiran gitu ya, mungkin gitu. Jadi itu yang aku jaga. Aku nggak mau bikin ayahku khawatir di sana ketika bekerja, dan aku harus menjaga diri gitu kan. Aku harus menjaga diri supaya ayahku tenang gitu. Aku berpikir ke situ, lebih sederhananya gitu. Dan ternyata berhasil, alhamdulillah. Ibaratnya aku bisa ditempuhnya di saat malam pertama oleh suamiku gitu aja. Iya, itu yang harusnya diserukan. Dan makanya kadang saya nggak setuju tuh ketika mereka yang ya mungkin beda pendapat, bertengkar dengan mohon maaf suaminya atau apa, atau mungkin sampai berpisah ya, mereka sampai jelek-jelekin ayahnya atau menjauhkan ayahnya. Yang dalam konteks anak perempuannya kan kalau saya pribadi sih kasihan nanti mental anak perempuannya ya, karena mereka harus dijaga dan tetap didampingin sosok ayah.